Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, hari Jumat di pertengahan dari bulan Muharram 1445 Hijriah, kita masih diberikan kemudahan untuk bisa bertemu kembali seusai kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan waktu-waktu yang Allah berikan semakin menambah kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Di pengajian ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan. Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan. Maksudnya adalah mempelajari agama Islam itu merupakan benteng seseorang dari berbagai macam ujian-ujian yang akan menerpa dalam hidupnya. Pembahasan kita di bagian pertengahan menjelang akhir dari kitab ini, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang lalu telah tersampaikan pertanyaan yang pertama berkaitan dengan maksud dari ulatil amr, waliyul amr itu siapa di dalam ayat 59 dalam surah An-Nisa, dan beliau telah menjelaskan ulatul amr, waliyul amr yang dimaksud adalah para ulama dan para umaro. Para ulama dan para umaro. Mereka ketika baik, ketika menyuruh kebaikan, maka di situ kita mentaati, dan sebaliknya ketika menyuruh yang sebaliknya, maka kita tidak mengikuti atau mentaati perintah tersebut. Nah, baik, di sini pertanyaan yang kedua masih berkaitan sama sekalian. Pertanyaannya yang kedua di halaman ke-66 bagian tengah. Kata yang bertanya, siapa yang bertanya? Salah satu hadirin, salah satu yang ada di majelis tersebut. Disebutkan pertanyaannya dan dibukukan. Ma hukmu san al-qawanin al-wad'iyah? Ma hukmu san al-qawanin al-wad'iyah? Maksudnya apa hukum membuat undang-undang buatan? Apa hukum membuat undang-undang buatan? Maksudnya sebuah negeri, pemimpin tersebut di negeri kaum muslimin lalu membuat undang-undang buatan manusia, kan yang semestinya diterapkan di situ hukum Allah. Di sini dibuat undang-undang buatan sendiri, apa hukumnya? Wa hal yajuzul amalu biha? Apakah boleh mengamalkannya? Wa hal yajuzul amal biha, maksudnya itu kita sebagai rakyat apakah boleh mengamalkannya? Wa hal yukaffar al-hakim bisannihi li hadhihi al-qawanin? Dan apakah pemimpin yang membuat undang-undang buatan tersebut dikafirkan dengan sebab undang-undang tadi karena dia yang membuat? Jawabannya, idza kana al-qanun yuwafiqu syara' fala ba's. Kalau undang-undang tersebut yang dibuat tadi bersesuaian dengan syariat, bersesuaian dengan agama, fala ba's, maka tidak mengapa. Kalau yang buat dan sesuai dengan agama, fala ba's, maka tidak mengapa. Nah, idza sanna qanunan, diberikan contoh idza sanna, kalau pemimpin membuat qanunan, undang-undang fit tariq, berkaitan dengan jalan, au fis syawari, atau jalan-jalan, berkaitan dengan urusan jalan jamaah sekalian. Wa fi ghairi dzalika minal asya'i allati tanfa'uhum, yang mana aturan itu bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat warga di negeri tersebut.
Fid dawair, ya, dalam masalah misalnya dawair, ya, dawair itu kayak lalu lintas, ya, lalu lintas. La yukhalifu syara', yang tidak melanggar agama, lakin yunaffidul amr la ba's, ya, dia merealisasikan perkara tersebut la ba's, maka tidak mengapa. Ya, berarti di sini aturan pemerintah misalnya berkaitan dengan lalu lintas, maka di sini kita mentaati sama sekalian. Karena apa? Karena ini untuk kemanfaatan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan apa? Agama. Maka kita sebagai rakyat mengikuti, mentaati. Apa misalnya aturannya? Ya, misalnya aturan tentang lalu lintas, ya, lampu merah, ya, seperti itu, ya, kita berhenti sama sekali. Aturan misalnya harus pakai helm, ya, kita pakai helm. Ketika pakai apa? Sepeda motor. Ya, karena apa? Karena yang memerintahkan, yang buat aturan pemimpin, dan pemimpin dalam hal ini tidak menyalahi apa? Syariat. Ya, sementara ayatnya jelas, ya, dalam surat An-Nisa untuk mentaati pemimpin. Ya, jadi kalau aturan tersebut tidak menyalahi syariat, bersesuaian dengan agama untuk kemanfaatan, maka di sini tidak mengapa, ya, maksudnya tidak mengapa untuk ditaati. Ya, amal qawanin allati tukhalifu syara', adapun undang-undang yang mana menyelisihi syariat, ya, syariat di sini syariat Islam, la, tidak. Idza sana qanunan, kalau dia membuat undang-undang yang maknanya annahu la hadda 'ala zani, yang mana undang-undang itu isinya atau maknanya tidak ada hukuman bagi seorang pezina, wala hadda 'ala sarik, tidak ada hukuman, ya, 'ala sarik bagi seorang pencuri, wa 'ala syaribil khamr, bagi orang yang meminum minuman keras, hadza batil, maka undang-undang tersebut batil, ya, karena bertentangan dengan agama. Hadhihi qawanin batilah, maka di sini undang-undang yang batil. Ya. Wa idza istahallaha alwali kafaro, dan kalau dia menganggap hal itu halal jamaah sekalian, maka dia bisa apa? Keluar dari agama. Ya, kalau dia membuat itu dan mengatakan ini yang benar, hukum ini, ya, berarti kan dia apa istilahnya itu? Berseberangan dengan agama, ya. Jadi agama jelaskan, ya, bahwasanya hukuman zina, sarik ada hukuman tersendiri. Nah, dia mengatakan ini yang benar, undang-undang ini yang benar. Nah, dia menghalalkan, maka dia bisa keluar dari agama. Tapi kalau dia tidak menghalalkan, ya, dia tetap mengakui agama, tapi dia membuat seperti itu, maka tidak sampai kufur, tapi dia bermaksiat. Jadi, kalau dia mengakui seperti itu, kafar. Ya, ya, di sini kita tidak menghukumi, ya, sama sekalian. Kita tidak menghukumi, tapi di sini orang yang demikian atau pemimpin yang seperti itu sama sekalian, yang sampai menghalalkan, maka dikhawatirkan dia kafar, ya, dia keluar dari agama. Idza qala, kalau dia mengatakan innaha halal, sesungguhnya itu halal, wa innaha la ba'sa biha, dan ini tidak mengapa, hadza yakunu kufran, maka ini menjadi apa? Kufur. Man istahalla ma harramallahu kafara, karena siapa orang yang mengharamkan, saya ulangi, menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka bisa apa? Kufur. Sebaliknya, orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan juga bisa apa? Kufur. Seperti itu sama sekali. Maka di sini keadaannya seperti itu, ya, sebagai pemimpin, ya, hati-hati jangan sampai membuat, ya, undang-undang yang, ya, berlawanan, ya, dengan Islam. Dan kita sebagai rakyat posisinya seperti itu. Ya, kalau itu sifatnya undang-undang yang untuk kemaslahatan, tidak bertentangan dengan agama, maka kita mengikuti, mentaati sama sekalian. Baik, pertanyaan yang ketiga, ya, masih berkaitan, ya. Yang bertanya itu tanya lagi, kaifa yata'amal ma'ahu, bagaimana kita bermuamalah dengannya, ya, dengan pemimpin tersebut. Maka dijawab, yata'amal ma'ahu fil ma'ruf, ya, maka kita bermuamalah, kata beliau, dengan cara yang baik. Ya, sebagai rakyat bermuamalah dengan pemerintah, dengan pemimpin dengan cara yang baik. Yuta' fil ma'ruf, ya, ditaati pemimpin itu dalam kebaikan. Ya, ketika kebaikan diarahkan kebaikan, maka rakyat mentaati. La fil ma'asiyah, tidak dalam kemaksiatan. Hatta ya'tiyallahu bil badil, ya, sampai Allah mendatangkan, ya, pengganti bagi pemimpin tersebut. Ya, hatta ya'tiyallahu bil badil, ya, sampai Allah mendatangkan pengganti bagi pemimpin tersebut. Ya, sampai di sini sahabat sekalian, ya, pertanyaan 1, 2, 3 ini berkaitan dengan masalah pemimpin dan undang-undang sebuah negeri. Ya, karena itu saya ingat nasihat
guru kita dulu di Medina itu, kalau bisa seseorang itu jangan menjadi perumus ya undang-undang, ya, karena sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai seseorang itu menjadi perumus undang-undang sebuah negeri. Ya, khawatirnya apa? Ya kalau menyelisih seperti itu kan dia membuat. Kalau kita sebagai rakyat kan kita nggak berbuat apa-apa. Kita kan hanya antara mengikuti atau tidak. Tapi bagi yang punya otoritas kemudian membuat ini, hati-hati. Kalau sesuatu yang kemaslahatan, insya Allah dia berpahala. Ya, seperti masalah lalu lintas dan sebagainya. Tapi kalau itu nyata-nyata bertentangan, maka ini sangat mengkhawatirkan ya, terhadap akidah ya beliau-beliau tersebut. Nah, sekali lagi di sini kita tidak menghukumi sama sekalian, kita hanya menjelaskan ya, keadaan seorang pemimpin itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kalau dia seorang pemimpin negeri kaum muslimin, hendaknya dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sekarang pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan keempat ini agak bergeser ya. Tadi tentang kepemimpinan, yang keempat ini tentang masalah manhaj ya. Yang keempat ini sama sekalian. Ya, kata yang bertanya, "Ta'lam ya samahatus syekh." Anda mengetahui wahai samahatus syekh, yaitu sering disebutkan untuk Syekh bin Baz rahimahullah taala, samahatus syekh. Ya, ma halla fis sahah, apa yang terjadi di realita keadaan di lapangan, min fitanin ya, berupa fitnah. Fitnah di sini bukan ucapannya, maksudnya ya hal-hal yang sifatnya itu rintangan, ujian ya dan sebagainya dalam masalah manhaj. Fa asbaha hunaka jama'at, maka ada di sana itu jamaat-jamaat, golongan-golongan, ya kelompok-kelompok. Seperti misal jama'atut tabligh ya, seperti jamaah tabligh. Wa jama'atul ikhwan ya, kelompok ikhwanul muslimin. Was salafiyah, ada pula kelompok yang menamakan salafiyah. Wa ghairuhum minal jama'at, dan ada juga kelompok-kelompok yang lain. Wa kullu jama'ah taqul, ya masing-masing kelompok itu mengatakan innaha hiyallati ala shawab, bahwa kami adalah yang di atas kebenaran dalam mengikuti sunnah. Masing-masingnya berkata seperti itu. Faya syekh, maka wahai syekh, semoga Allah memelihara anda, hafidhakallah, as'aluka billah, aku mohon dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, antukhbirona, agar anda memberitahukan kepada kami, man humul ladzina ala shawab, siapa yang benar ya dari golongan-golongan tersebut, min hadhil jamaat, dari kelompok-kelompok tadi, wa man nattabi minhum, dan siapa yang kita ikuti dari mereka. Ya. Wasammihim bismihim, dan sebutlah dengan nama mereka. Wa jazakallahu khairal jaza, dan semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada anda. Baik, maka di sini beliau memberikan jawaban, sami'ta fil muhadarah wa fit ta'liq, yang engkau wahai penanya telah mendengar dalam muhadarah, maksudnya muhadarah yang pertama Syekh Fauzan hafizahullah taala, wa fit ta'liq, dan juga apa yang saya berikan ya berupa muhadarah dalam ta'liq saya. Ya, ta'liq itu komentar ya, komentar saya tentang muhadarah beliau. Man humul jamaah, siapa al jamaah, kelompok alladzina yattabi'un, yang mereka itu yattabi'un, mengikuti, atau bisa juga dijadikan majhul ya di sini, yuttaba'un, siapa kelompok yang yuttaba'un, diikuti. Al jama'ah allati yajibu ittiba'uha was-sayr fi minhajiha, ya jamaah yang mereka itu wajib untuk mengikutinya dan berjalan di atas manhajnya, mereka adalah ahlus siratal mustaqim, mereka yang berada di atas jalan yang lurus. Hum atba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti ini sifat khususnya sama sekalian, mereka berada di atas jalan yang lurus, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atba' al-kitab was sunnah, mengikuti Quran dan sunnah. Ini ciri atau sifat khususnya. Alladzina yad'una ila kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam, mereka ngajak kepada Quran dan sunnah, mereka mengajak kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambal jama'at al-ukhra, adapun jamaah-jamaah yang lain, kelompok-kelompok yang lain, fala tasma' laha, maka janganlah engkau mendengarnya, illa idza wafaqatil haq, ya kecuali kalau bersesuaian dengan kebenaran.
Jangan kau mendengar mereka kecuali kalau bersesuaian dengan kebenaran. Sawa'un kanu al-ikhwanul muslimin, ya, baik mereka itu dari kalangan ikhwanul muslimin atau dari kalangan jama'atut tabligh atau dari kalangan ansarus sunnah atau dari kalangan innahum as-salafiyun atau yang lainnya atau jamaah islamiyah atau firqah yang atau kelompok yang lain, au sammu bi anfusihim atau mereka, saya ulangi, sammau anfusahum, yang mereka menamakan ahlul hadis, maka yuta'un wa yuttaba'un fil haq, mereka ditaati, diikuti fil haq, ya, dalam masalah kebenaran. Maqama alaihi dalil, ya, apa yang berada di atas dalil, yuwafaquna alaih, maka mereka disepakati dengannya. Wa ma khalafad dalil yuraddu alaihim, apa yang menyelisih dalil ditolak. Ya. Nah, seperti itu sama sekalian. Ya, jadi ketika memang itu bersesuaian, ya, dengan dalil hak, maka berarti hak. Kalau berlawanan dengan hak berarti kebatilan. Kalau menyelisih dalil berarti apa? Yurad, ya, yurad itu dijelaskan kepada mereka. Nah, ini contoh cara memberi nasihat, kata beliau, yuqal, dikatakan kepada mereka yang keliru tersebut di saat dia keliru, la hadza ghalat minkum, tidak, ini adalah kekeliruan dari kalian, atau akhtatum fi hadza, kalian keliru dalam hal ini. Akhtatum ayyul ikhwan, kalian tersalah dalam hal ini wahai ikhwan. Akhtatum fi hadzal amr, atau kalimat yang lain, kalian bersalah dalam masalah ini. Nuwafiq ala hadzal amr alladhi wafaqal ayatil karimah wal hadits syarif. Ya, kami menyepakati, menyetujui perkara yang bersesuaian dengan Quran dan Sunnah, al-ayat al-karimah dan hadits syarif. Wafaqa ijma' ahlal ilmi, wafaqa ahlus sunnati wal jamaah. Kami menyepakati apa yang di situ para ulama bersepakat padanya. Apa yang di situ ahli sunnah menyepakati atau menyetujuinya. Hadza nuwafiq alaih. Inilah yang kami sepakati. Adapun ucapan kalian, ya, amma qaulukum kadza, demikian. Au qaulukum, atau ucapan kalian kadza, demikian. Ya, beliau di sini tidak merinci, ya, pokoknya ucapan demikian. Au fa'altum kadza, atau kalian melakukan sebuah perbuatan, ya, yang memang di situ bertentangan dengan kebenaran, fa hadza khilaful haq, maka ini adalah menyelisihi kebenaran. Hadza yaquluhu lahum ahlul ilmi, ini yang menasihati mereka para ulama ahlul ilmi. Ma ya'rifu hadza illa ahlul ilmi, tidak ada yang tahu tentang hal tersebut kecuali para ulama. Ya, maksudnya nggak bisa tahu kekeliruan mereka kecuali para ulama. Nggak bisa nasihati kecuali siapa? Para ulama. Ya, humul ladina yubassiruna al jama'atil islamiyah. Ya, mereka lah para ulama yang akan memberikan basirah, ya, apa? Penerangan ilmu kepada jama'atil islamiyah, kelompok-kelompok Islam tersebut. Baik jama'atul tabligh wa jama'atul ikhwan, termasuk juga kata beliau jamaah ansarus sunnah, termasuk juga al-jamaah salafiyah. Innama yu'rafut tafasil ahlul ilmi, yang tahu rinciannya adalah para ulama. Ahlul ilmi bil Qur'ani was sunnah, ulama yang memahami Quran dan sunnah. Alladzina tafaqqahu fid din, mereka memahami tentang agama ini. Min tariqil kitabi was sunnah humul ladzina ya'rifuna tafasil hadhil jamaat. Ya, jadi mereka yang, ya, memahami secara mendalam tentang agama ini, mereka lah yang mengetahui rincian dari kelompok-kelompok tersebut. Wa hadhil jamaat, ya, dan jamaah-jamaah tersebut, kata beliau, indaha haq wa batil, ada kebenaran dan juga ada kebatilan. Indaha haq, ada kebenaran, ma hiya ma'sumah, ya, tidaklah jamaah itu maksum. Kullu wahid ma huwa ma'sum, bahkan setiap personal, setiap pribadi tidak maksum. Lakinnal haq ma qama alaihi dalil, tapi kebenaran itu yang bersesuaian dengan dalil, apa yang ada dalil di atasnya. Fa ma qama alaihi dalil, apa yang ada di atasnya dalil dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, min hadhil jamaat, ya, dari jamaah-jamaah tersebut, atau dari madhab-madhab fikih, baik madhab Hanabilah kata beliau, maupun madhab Syafi'iyah, maupun madhab Malikiyah, maupun madhab Zahiriyah, maupun madhab Hanafiyah atau yang lainnya, huwal haq, itulah yang benar kalau bersesuaian dengan kebenaran. Wa ma khalafad dalil, apa yang menyelisih dalil, ya, dari Al-Quran maupun Sunnah, yakunu khata', maka di situ letak kesalahannya. Wa sahibuhu idza kana min ahlil haq, kalau orangnya tersebut,
ya, baik dari kelompok tadi maupun dari pengikut madhab-madhab yang 4 tersebut, kalau dia memang tujuannya, ya niatnya mencari kebenaran, dia mujtahid, dia ingin mencari kebenaran, yakunu lahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Kalau dia benar, ya, dan kalau dia keliru, maka yakunu lahu ajr, maka dia mendapat 1 pahala. Nah, sekarang sisi yang lain sama sekalian, kelompok yang lebih jauh berseberangannya. Ini yang paragraf berikutnya. Awa ammal ladzina yad'una ila ghairi sunnah. Adapun kelompok yang mereka itu menyeru kepada selain sunnah. Ya, ini jelas-jelas menyeru kepada selain sunnah. Yad'una ila ghairi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyeru kepada selain Quran dan sunnah. Haula la yuttabaun, maka mereka tidak diikuti. Wala yuqalladun, tidak ditaklidi, ya, maksudnya tidak diikuti. Wala yundar fihim, tidak dilihat mereka itu. Wa yu'adun, kaduat ila rafat, ya, seperti para penyeru kepada ar-rafd atau at-tasayyu, ya, para duat, para penyeru kepada akidah Rafidhah atau Syiah. Ya, ini berseberangannya sudah jauh sekali, ya, coba sekalian, jauh sekali, ya. Jadi landasannya sudah berbeda. Ya, jadi para penyeru kepada ar-rafd atau at-tasayyu, ya, Rafidhah atau Syiah. Diddu ahli sunnah wal jamaah, di sini jelas-jelas, ya, bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Diddu sahabah, yang mereka bertentangan dengan para sahabat. Wa yasubbuna sahabah, yang mereka mencela para sahabat. Ya, tidak hanya mencela, bahkan mereka itu mengkafirkan, ya, seluruh para sahabat, ya, Nabi radhiyallahu anhum, ya, kecuali 4 sahabat. Ya, kecuali 4 sahabat, ya, di antaranya Salman Al-Farisi, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, termasuk juga Al-Miqdad Ibnul Aswad, ya, 4 sahabat. Yang lain mereka kufurkan. Ya, ini kan sudah jauh sekali, ya, penyimpangannya. Wa yad'una bizamihim kadziban wa zuran ila ittiba'i ahlil bait, ya, mereka dan mengatakan, ya, mereka menisbahkan, ya, dengan anggapan mereka sesuatu kedustaan kepada sikap mengikuti ahlul bait. Ini yang sering mereka dengung-dengungkan, ya, ahlul bait gitu, ya. Itu untuk menarik, ya, orang kepada akidahnya. Hadza batil, maka ini kebatilan. Lianna ahlul bait hum min ahli sunnati wal jamaah, karena ahlul bait mereka adalah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ya, di antaranya Ali radhiyallahu an, Al Hasan wal Husain, wa ahlul bait al ma'rufin bil khair, ya, yang mereka diketahui dengan kebaikan. Hum min ahli sunnah wal jamaah, hum min ahli sunnati ala tariqis sahabah. Hum min jinsi ma alaihi Abu Bakar wa Umar, mereka sama persis, ya, dengan apa yang di atasnya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Falladhi yukhalifu ahlal bait wa yaz'um annahum ya'lamunal ghaib, ya, maka siapa orang yang menyelisih ahlul bait dan mereka mengira atau dia menyangka bahwasanya mereka ya'lamunal ghaib, mengetahui perkara-perkara yang ghaib, ya, ini kebatilan dan jelas, ya, menyelisih akidah al-Islamiyah. Ini ada di akidah mereka, ya, di akidah Syiah itu, ya, para imam, ya, nanti rinciannya banyak sekali, sama sekali antaranya ada imam 12, ya, itu. Nah, itu mereka menganggap, ya, imam-imam tersebut mengetahui perkara yang gaib, kan gitu, ya. Kalau jamaah ingin lebih lanjut dalam itu, ya, di antara karya tentang hal ini karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau punya kitab Minhajus Sunnah. Saya punya kitabnya itu segini, ya, kurang lebih, Minhajus Sunnah membantah Syiah. Kalau yang kekinian itu yang paling luas karya Dr. Ihsan Ilahi Dhahir, ya, beliau orang Pakistan, ya, Dr. Ihsan Ilahi Dhahir, ya, beliau ngarang kitab, ya, hampir semuanya tentang itu, ya, membantah Syiah, ya, Dr. Ihsan Ilahi Dhahir. Dan banyak sekali, ya, sekte-sektenya sama sekalian, ya. Yang paling berbahaya itu diantaranya adalah Itsna Asyariyah, ya, Itsna Asyariyah, ya, Syiah 12 imam, dan itu yang ada di Indonesia, ya, Syiah 12 imam, ya. Nah, yang paling ringan dari mereka Az-Zaidiyah, ya, tapi nggak ada di Indonesia, adanya di Yaman. Az-Zaidiyah, yaitu hanya nganggap apa, Ali lebih utama daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman, hanya menganggap seperti itu. Tapi yang ekstrim dari mereka itu sampai menganggap apa, bermacam-macam keyakinan, ya, di antaranya malaikat Jibril, ya, keliru menyampaikan wahyu mestinya kepada Ali tapi keliru kepada Nabi Muhammad SAW, ya, banyak sekali kebatilannya, Mas sekalian.
Ya, kemudian juga anggapan bahwasanya ketika mereka menyebut Aisyah, kita mengatakan radhiyallahu anha, mereka mengatakan Aisyah laknatullah. Jadi jauh sekali ya. Ini berbeda dengan golongan-golongan yang lain. Kalau ini subhanallah. Tapi meski demikian sama sekalian, meski ya kekeliruannya ya di siang bolong, tapi banyak orang yang terpengaruh. Ya. Karena caranya juga sangat luar biasa ya caranya mereka. Jadi caranya itu menggugurkan dulu Quran sunnahnya. Ya. Menggugurkan ya. Termasuk sunnah itu kan yang paling banyak meriwayatkan siapa? Abu Hurairah. Nah, maka Abu Hurairah dijatuhkan. Itu cara untuk ya memudahkan ya dalam mempengaruhi. Ya, dan banyak sekali ya caranya coba sekalian. Dan ini luar biasa ya bahayanya kalau sampai seseorang terpengaruh kepada akidah ini. Ala kulli hal ya, lanjutannya au annahum yu'baduna, atau mereka itu dianggap disembah selain Allah, bid'awati min dunillah ya, dengan doa selain kepada Allah, au ayyam bagi an yuqama, atau mereka beranggapan agar didirikan di atas kubur-kubur mereka yang dimuliakan itu masjid-masjid atau kubah-kubah. Hada ghalat ya, ini adalah kesalahan. Hada batil, ini kebatilan. La yuqalladun wa la ittabaun ya, golongan tersebut tidak diikuti dan tidak diikuti ya, tidak ditakliti, wa la ittabaun, tidak diikuti. Haula yu'tabaruna min ahlil batil duna syak ya, mereka itu termasuk golongan yang batil tanpa ada keraguan lagi. Nas'alullaha alafiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Ya, mungkin keluar sedikit ya, nyadarkan kelompok ini jamaah sekalian itu susah jamaah sekalian. Susahnya setengah mati. Ya, dulu kakak saya sendiri pernah terpengaruh ya, kakak saya sendiri, saudara kandung saya sendiri waktu usia SMA itu. Wah, itu nyadarkannya setengah mati jamaah sekalian. Ya, di antara dulu yang menyadarkan ya ada beberapa asatidzah ya, di antaranya asatidzah yang di Malang. Dan alhamdulillah sekarang sudah kembali ya ke jalan salafus saleh. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sekarang mengikuti dakwah salaf dan menjadi salah satu dai ke arah manhaj salaf, alhamdulillah. Ya, tapi berubahnya itu luar biasa. Karena dari sisi pondasinya sudah diruntuhkan kalau si itu, jadi Qur'annya, sunnahnya. Nah, nyadarkan kembali luar biasa, ini tidak mudah ya. Jadi hati-hati ya dari akidah ya Syiah Rafidhah yang sangat berbahaya. Nah, paragraf yang berikutnya ini golongan yang lainnya. Ini lebih ini ya, sudah keluar dari golongan-golongan yang disebut ini, berbeda ya. Hawa hakadzal ilmaniyun, demikian pula para ilmaniyun ya, para sekuler. Orang-orang yang sekuler ya, liberal ya. Alladzina yad'una, yang mereka itu menyeru kepada ar-ra'i, kepada pikiran, kepada ra'i, pikiran semata, yang enggak mau mengikut pada wahyu. Ini sudah ini ya, penyimpangan ya. Wa ila ma yukhalifu syar'allah, mereka menyeru kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yad'una ila ahwaihim, mereka menyeru kepada hawa nafsu dan ila tarkil kitab was sunnah, mereka menyeru untuk meninggalkan apa? Quran, sunnah. Ya, berarti ingin menjauhkan orang dari agama. Ya, ingin bebas gitu, ingin sekuler, liberal. Wa inna ma yattabi ma yahwahu nas wa ma yuridunahu, mereka ingin untuk mengarahkan kepada hawa nafsu ya, dan apa yang ke arah itu. Wa inna ma yattabi, hanya saja yattabi, dia mengikuti ma yahwahu, apa yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia, diinginkan oleh manusia, wa ma yuridunahu, dan apa yang mereka inginkan. Wa ma yasluhu lahum fi dunyahum, dan apa yang kemaslahatan untuk mereka di dunianya. Haula yajib an yuharabu, mereka itulah yang yuharabu, yang diperangi. Ma yuta'un, mereka tidak ditaati. Innama yuta' wa yuttaba' man da'a ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang ditaati, diikuti dari kalangan penyeru kepada Quran dan sunnah. Wa wafaqul haq ya, dan bersesuaian dengan kebenaran. Asaba fil haq, bersesuaian dengan kebenaran. Fa idza akhta, kalau dia bersalah, yuqalu lahu, maka dikatakan ahsanta idza ahsan wa akhtata idza akhta, engkau benar dalam kebenaran dan engkau keliru dalam kekeliruan ini. Yuttaba fi shawab ya, diikuti dalam kebenarannya. Wa yud'a lahu bitaufik, didoakan orang tersebut untuk mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang asal dari
menyampaikan nasihat itu menginginkan apa? Kebaikan ya, menginginkan kebenaran. Itu tujuannya, tujuan memberi nasihat kepada siapapun itu ingin orang yang dinasihati apa? Kembali kepada kebenaran. Ya, jadi tujuannya bukan untuk ya menjatuhkan, menghancurkan, bukan. Tujuannya untuk ya apa cara dia kembali. Ya apa cara dia kembali kepada kebenaran. Ya seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau berdialog ya dengan lawan dialognya itu, dalam hatinya Imam Syafi'i kepingin orang yang diajak dialog itu keluar dari lisannya kebenaran. Ya, biasanya orang kalau ini kan kepingin yang satunya itu keliru sehingga dijatuhkan. Kalau Imam Syafi'i tidak, beliau kepingin apa keluar dari lisan orang tersebut kebenaran sehingga selesai dialog. Ya, itu tujuan dan luar biasa niat Imam Syafi'i supaya orang itu kembali, bukan untuk menunjukkan diri beliau yang menang atau unggul, tidak. Ingin supaya orang itu kembali kepada Allah. Ya, sehingga di sini kata Syekh bin Baz rahimahullah taala kalau dia keliru akhtada fi kada, ya dijelaskan kepadanya engkau keliru dalam hal ini. Wa khalafta ad-dalil al-fulani, wa khalafta engkau menyelisih dalil ini. Wal wajib 'alaika taubah, engkau wajib untuk taubat kepada Allah, war ruju' ilal haq, kembali kepada kebenaran. Hada yaquluhu ahlul ilmi, tapi yang mengatakan demikian ya bukan setiap orang yang punya ilmu, orang yang berilmu, ahlul basirah. Ammal 'ami, adapun orang awam, keumuman, yas'al ahlul ilmi billah, dia tanya kepada ahlul ilmi, mereka dalam keilmuan tentang Allah, ahlul ilmi bil kitab was sunnah, ya para ulama Quran dan sunnah, al ma'rufin, yang jelas, yang dikenal, alladzina yattabi'una al kitab was sunnah, yang mereka mengikuti Quran dan sunnah, la yad'una ila ilhad, ya mereka tidak menyeru kepada ilhad, ya ilhad itu kepada ajaran ateisme, wa ila rafad atau ajaran rafidah, au ila mithl al mutakallimin, atau tidak pula kepada mutakallimin, ya, ahli kalam, baik dari kalangan Jahmiyah atau yang lainnya, au ila ghairi hadza min madzahib ahli batil, atau mazhab-mazhab yang lain dari kalangan ahlul batil. Innama yattabi' man yad'u ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, hanya mengikuti yang menyeru kepada Quran dan sunnah. Ya, barangkali perlu kita garis bawahi ya. Jadi kita ngikuti yang menyeru kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita tidak mengikuti ya kelompok-kelompok manapun, kita mengikuti mereka yang menyeru kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena agama itu riskan sekali ya, kalau seseorang mengambil ya dari ya sumber yang tidak jelas atau orang yang tidak jelas, maka dikhawatirkan dia akan tergelincir. Berbeda dengan pengetahuan umum ya, pengetahuan agama di sini kita ngambil dari mereka yang memiliki kedalaman ilmu tentang Quran dan Sunnah dan menyeru kepada Quran dan Sunnah. Bil basirah, dengan basirah. Wa yas'al ahlul ilmi anhum, ya bertanya kepada para ulama alladzina urifu bil kitab was sunnah, yang mereka diketahui dengan Quran dan Sunnahnya. Yas'aluhum, bertanya kepada para ulama tersebut, ma taquluna fi da'wati fulan ila kadza, bagaimana pendapat anda wahai para ulama tentang dakwahnya fulan menuju perkara demikian. Yaqulu kadza, dia mengatakan demikian. Yaqulu kadza, dia mengatakan demikian. Hatta yatabassar, sampai dia mendapat basirah. Maksudnya yang bertanya itu mendapat apa? Kejelasan atau basirah. Ini bila tersamarkan ya padanya, ya, dia mendengar demikian sesuatu yang sepertinya berlawanan dengan al-haq, kembali pada para ulama tanya, ya benarkah demikian? Bagaimana pendapat anda tentang demikian? Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fallahu yaqul fas'alu ahla dzikr, maka bertanyalah kepada ahlu dzikr, yaitu para ulama, ahlul ilmi bi kitabillah wa sunnati rasulih hum ahlu dzikr. Ya, jadi para ulama Quran dan sunnah mereka lah ahlul dzikri. Amma ahlul bid'ah, adapun ahli bid'ah, falaisu min ahli dzikr, maka mereka bukan ahlul dzikr. Ad-du'at ilal bid'ah, penyeru kepada kebid'ahan, ya baik secara keyakinan maupun perbuatan. Kan bid'ah itu ada dua ya, ada bid'ah keyakinan, ada bid'ah perbuatan. Laisuhum ahlul dzikr, bukanlah mereka ahlul dzikri. Ya demikianlah jawaban yang cukup panjang ya dari Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang sikap ya seseorang terhadap golongan-golongan yang ada di lapangan, jemaah sekalian, realita yang ada seperti itu. Maka di sini kesimpulannya beliau menyarankan untuk kembali mengikuti jalan yang berada di atas Shiratal Mustaqim, yang jelas-jelas menyeru kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita berhati-hati atau tidak mengikuti ya golongan ahli bid'ah.
Terakhir satu lagi pertanyaan sama sekalian. Pertanyaan yang kelima, nahnu fi daulah, kami ya Syekh tinggal di negeri la yujadu fiha alim, yang tidak ada padanya orang alim rabbani yang bisa diambil ilmunya. Ya, kami hanya berpegangan kepada kitab-kitab dan kaset-kaset Islami. Ya, maksudnya kami tinggal di negeri yang enggak ada orang alim yang kami ambil. Kami hanya punya buku, kitab dan kaset-kaset Islami. Ya, waktu itu zaman dulu kan kaset-kaset ini ya, yang diputar di tape-tape itu ya. Ya. Waqad dzakartum, padahal Anda mengatakan bahwasanya ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan mutolaah, langsung ngadep ulama. Maka apa yang kami amalkan ya Syekh? Dan keadaan kami seperti itu. Ya, kata beliau, alaikum antal tamisu al-ilma. Ya, silahkan kalian ambil ilmu tersebut dari kaset-kaset yang baik tadi dari para ulama yang ma'rufin. Ya, maksudnya kalau memang di negeri kalian nggak ada, kalian nggak bisa safar untuk keluar menimba ilmu keluar, maka dengarkan kaset-kaset tersebut. Di antaranya beliau contohkan program Nurun 'Alad Darb. Ini program, salah satu program radio di Saudi ya sama sekalian. Itu sifatnya Masya Allah, keilmuannya sangat luar biasa. Para ulama menyampaikan di situ juga fatwa dan sebagainya. Nurun 'Alad Darb, ya, cahaya di atas ad-darb, ini nama programnya. Fi khairun katsir, di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Bernama Nurun 'Alad Darb yudza' bainal maghrib wal isya, yang disiarkan antara maghrib dan isya dari Idza'ah Nida al-Islam, dari radio Nidaul Islam. Wa yudha'u sa'at tasi'a wa nisf, ya sampai beliau hafal ya, dan disiarkan jam 9.30 malam dari Idza'atul Quran, ya, kulla lailah, setiap malam. Di dalamnya ada ulama yataharrauna al-haq bidalil, yang mencari kebenaran dengan dalil. Wa kadzalika fil ashrati thayyibah, juga dalam kaset-kaset yang baik dari para ulama, istafidu minha, ambillah faedah darinya. Fahiya ka'annakum sa'altumuhum, maka itu semua seakan-akan kalian bertanya langsung kepada para ulama tadi. Wajtahidu, sungguh-sungguhlah fis safar, bersafar ke amakin, tempat-tempat yang di situ fihal ulama, ada ulamanya. Wa taharrau halaqatil ilmi, dan carilah halaqah-halaqah ilmu, walau baina waqtin wa akhar, meskipun antara satu waktu dan yang lain, di mana para salaf mereka itu bersafar dalam jarak-jarak yang panjang, hakadza linailil ilmi, untuk mencari ilmu, menghasilkan ilmu. Wantadhimu fil kulliyat, ya ikutilah program-program di perkuliahan dan juga ma'had-ma'had yang bermanfaat. Watlubu dzalik, carilah itu semua, hatta tastafidu, sampai kalian mendapatkan faedah. Hakadza yakunu talibul ilmil haris, demikianlah penuntut ilmu yang semangat. Yatlubul asridat thayyibah, dia mencari kaset-kaset yang berbaik. Yastami, dia mendengarkan dengan seksama. Maqalat thayyibah, tulisan-tulisan yang bermanfaat. Muhadarah-muhadarah yang baik, dia mendengarkan. Nurun 'Alad Darb, dia bersafar ke halaqatil ilmi, walau ila makanin ba'id, ya, meskipun tempatnya jauh, meskipun masjidnya jauh, kepada ulama sunnah, dia hadir ke halaqah-halaqah mereka, dia mengambil faedah dari mereka. Di mana para salaf mereka bersafar dari Maghrib ke Mekah, ya, dari penghujung dunia ke Mekah, dari penghujung dunia Maghribil Aqsa ila Mekah, Mekah dan Madinah. Wa minasyarq, dari arah timur, dari India, dari Pakistan dan yang lainnya, ke Mekah dan Madinah untuk mencari ilmu, juga ke Syam. Falakum qudwah, maka bagi kalian qudwah idza safartum, kalau kalian bersafar ila alim, kepada orang alim, ta'rifunahu, yang kalian tahu, annahu min ahli sunnah, bahwa dia termasuk ahli sunnah. Ya, tentunya ini bagi laki-laki ya sama sekalian. Kalau perempuan yang perlu kepada mahramnya, maksud laki-laki di sini. Tahduruna halaqatil ilmi, kalian menghadiri halaqah-halaqah ilmu, indahu wa tastafiduna, kalian mendapatkan faedah. Hakadza kullu thayyib, ini semua baik. Hada min talabil ilmi, ini termasuk menuntut ilmu. Terakhir beliau berdoa, nas'alullah, semoga Allah, kita mohon kepada Allah, an yuwaffiqil jami', semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya, wa yarzuqana, dan semoga Allah memberikan rizki kepada kami dan kalian ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Waffaqallahul jami', semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabih, semoga salawat dan salam terlimpah atas nabi kita Muhammad dan keluarga beserta para sahabat beliau. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah jamaah sekalian, berakhirlah pembahasan kitab ini, yaitu kitab Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan, yang semestinya kita targetkan ya berakhir di bulan Ramadan, ya ternyata ya agak membengkak sampai 4 bulan ya, sampai Muharram, subhanallah.
Ya, tapi insya Allah lebih baik demikian ya daripada tergesa-gesa nanti juga tidak baik jadinya, karena ilmu itu perlu apa? Tahapan-tahapan. Ya, kita bersyukur kepada Allah dengan sempurnanya kitab ini. Adapun halaman-halaman selanjutnya kita tidak membahas karena saya perhatikan ada pertanyaan-pertanyaan yang agak berulang dari pertanyaan sebelumnya. Kalau kita cukupkan ya di pembahasan ini, dan kedepannya insya Allah mudah-mudahan bisa kita pilihkan kitab yang lain yang mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian ini, yang ada keperluan bisa meninggalkan majelis, tidak apa-apa. Ya. Silakan Pak. Ya. Itu sudah dikategorikan keluar dari Islam. Mereka banyak sektenya. Ada Ithna Asyariyah, ada Ismailiyah, ada Zaidiyah, banyak sekali. Ada macam-macam. Yang ekstrim diantaranya, yang paling ekstrim Ithna Asyariyah. Ya, dia nganggap Quran itu yang sekarang itu kurang sama sekalian. Mestinya Quran itu ayatnya kata mereka 17.000. Loh, mana ayat-ayat yang lain belum keluar nanti. Nunggu Imam Mahdi. Nah, banyak penyimpangan coba. Mereka nganggap seluruh sahabat ya kufur kecuali 4. Ya, mereka nganggap ada 12 imam. Ya, mereka sangat mengagungkan Al-Husain dan agak sedikit ya melupakan Al-Hasan. Kenapa kok yang disebut Al-Husain dulu sama sekali? Karena Al-Hasan dulu waktu pernah menjabat khalifah, itu Al-Hasan pada akhirnya dengan legowo memberikan amanah tersebut kepada Muawiyah. Akhirnya mereka sangat kecewa sama sekalian. Sehingga sering mesti kalau kita perhatikan itu yang didengungkan adalah kita Ahlussunnah dua-duanya, Al-Hasan Al-Husain semuanya mulia. Tapi mereka sangat-sangat mengagungkan. Ya, kemudian ada sholat-sholat yang berbeda. Ya, kalau mereka sholatnya tidak seperti kita, mereka sholat seperti ini. Kemudian ada dalam Syiah itu istilah taqiyah. Taqiyah itu membaur ketika mereka minoritas. Kalau misalnya mayoritasnya Ahlus Sunnah, maka mereka ngikut kayak Ahlus Sunnah sholatnya begini. Nggak menampakkan. Tapi di kala mayoritas berbahaya. Jadi saya perhatikan dari golongan-golongan yang ada itu nggak ada satupun yang ingin untuk ini terhadap kaum muslim. Tapi kalau Syiah ini luar biasa ininya, keinginannya yang tersebut. Pada akhirnya Syiah itu merupakan program negara. Program apa? Negara. Ya, jadi negara secara besar-besarannya dari Iran untuk menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Pada akhirnya intinya untuk memperluas ya Persia tersebut. Nah, mereka bencinya setengah mati kepada Umar karena Umar di masanya pernah meluaskan kekhilafahan sampai ke daerah Persia juga. Nah, gitu sampai sekarang. Ya, sehingga kita perhatikan ya arahan ke situ itu kuat sekali ya sampai ke Afrika, sampai ke Indonesia. Nah, sasaran utamanya generasi muda. Ya, generasi muda. Ya, jadi generasi muda. Ya ditawari ya misalnya di Syiah itu gini-gini nanti ada nikah mut'ah macam-macam. Istilahnya untuk memudahkan masuk itu Mas kalian. Nah, seperti itu. Bahaya sekali. Sehingga kalau kita mencari ya menantu atau apa itu dipastikan ya tidak hanya Islam tapi juga akidahnya apa. Ya, jangan sampai ke arah ini Syiah. Sangat berbahaya sekali sama sekalian. Masya Allah. Okay. Minimnya informasi kalau secara vulgar untuk golongan Syiah dan sebagainya melaksana itu gimana Ustaz di daerah Malang atau mungkin di Jawa Timur? Banyak sekali sama sekalian, banyak sekali ya. Nah, Masya Allah. Ini direkam apa enggak ini? Masya Allah. Ya, intaran aja ya. Intaran aja ya.